Shalom saudara dan saudari. Hari ini 22 hari bulan Februari tahun 2023. Renungan diambil daripada Mazmur bab 51 ayat pertama sehingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin Koel, Mazmur Raja Daud, setelah baginda ditegur oleh Nabi Nathan karena berzina dengan Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, karena kasih-Mu hapuskanlah dosa-dosaku, karena belas kasihan-Mu sungguh besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari Mazmur 51 ayat pertama sehingga ayat yang ketiga adalah doa daripada Raja Daud. Baginda menyesal karena telah berbuat dosa, berzina dengan Batsheba. Batsheba ialah istri Uriah, salah seorang panglima perangnya sendiri. Kisah tersebut dapat Anda baca dalam 2 Samuel bab 11 ayat pertama sehingga ayat 27. Perbuatan jahat Raja Daud adalah dosa keji di mata Tuhan. Allah melihat perbuatan-perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh Daud jahat dan sudah pasti mendatangkan hukuman. Oleh itu Allah mengutus Nabi Nathan datang menegur dan memberi amaran yang tegas kepada Raja Daud bahwa dosa merosakkan hidupnya, membawa impak yang tidak baik ke atas hidupnya, merosakkan hubungannya dengan sesama, terlebih-lebih dengan Allah yang Maha Kudus. Teguran Allah melalui Nabi Nathan telah memberi kesedaran kepada Raja Daud, sehingga baginda raja merendahkan hati, mengakui dosanya. Daud berdoa, kasihanilah aku ya Allah, karena kasih-Mu. Kata kasihanilah aku menunjukkan sikap hati yang menyesal atas perbuatannya itu. Sikap hati yang menyesal dengan mendalam terhadap perbuatannya yang menyakiti hati sesama manusia, terlebih-lebih menyebabkan dosa di mata Tuhan. Daud sadar bahwa dosanya itu tidak dapat dihapuskan kalau berdasarkan jasa ataupun kebaikan yang telah dia lakukan. Bagaimanakah cara mendapat pengampunan dosa? Daud berkata, karena kasih-Mu, menurut kasih setia-Mu. Ya, hanya berdasarkan rahmat Allah semata-mata. Hapuskanlah dosa-dosaku, karena belas kasihan-Mu sungguh besar. Bagi kita sebagai orang Kristen, terutama dari gereja Lutheran, kita berada di musim atau minggu yang disebut Lent, di mana kita akan menuju kepada perayaan besar Paskah. Dalam minggu-minggu Lent ini kita memanfaatkannya dengan merenung kitab suci dan juga dengan berdoa. Firman Tuhan membawa kita untuk melihat keadaan diri kita sebagai seorang yang berdosa. Marilah kita memakai masa Lent ini untuk merenung firman Tuhan. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan jasa ataupun memegah-megahkan diri atau berdasarkan amalan, tetapi di mata Tuhan Dia mau supaya kita belajar dari teladan Daud, merendahkan hati di hadapan Allah dengan mengakui segala dosa-dosa kita. Ingatlah, pengampunan dosa hanya kita peroleh berdasarkan rahmat Allah semata-mata. Rahmat Allah itu adalah berdasarkan kasih Allah, bukan jasa, bukan amalan. Kasih Allah sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Datanglah dan mohon belas kasihan daripadanya. Dia akan datang mengampuni dan membersihkan hidupmu melalui Yesus Kristus saja. Hidupmu akan diampuni, dipulihkan, dan disembuhkan. Dengan itu engkau akan dibebaskan. Engkau dapat melayani Allah melalui doa. Engkau boleh berdoa bagi gereja, bangsa kita, negara, dan dunia ini. Selamat berdoa di minggu Lent ini. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan segala pujian dan syukur kehadirat-Mu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kami memohon padamu ya Allah Roh Kudus, tuntunlah kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Engkau, supaya kami boleh menerapkan dan boleh mentaati kehendak Tuhan, dan kami boleh memakai hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan dalam minggu Lent ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.